Swastiastu, umat Hindu Sedharma Nusantara. Bertemu kembali di channel Semeton Agung Putra Dewata TV. Kebetulan ada sesepuh dari Sanggar Semeton Agung Putra Dewata yang akan membagikan pengetahuan mengenai upacara agama Hindu pada umumnya. Om Swastiastu, Jero. Swastiastu. Baik, Jero. Jadi saya sering mendengar mengenai sarana upacara yang sering digunakan dalam melaksanakan upacara yatnya di agama Hindu. Jadi kalau Tiang boleh tahu, apa aja nih sarananya, Jero? Nah, kalau di dalam agama Hindu, Niko banyak yang diungkap dari sarana. Salah satunya ada bungkak nyugading, bungkak nyugadang, dan bungkak nyubulan. Dan banyak juga yang digunakan di setiap prosesi upacara-upacara tergantung yang dibutuhkan. Ada juga bungkak bulan, bungkak julit, bungkak rangda dan sebagainya, banyak juga yang dipaparkan di sana di dalam sarana untuk upacara di agama ini. Baik, untuk kali ini yang jelaskan sarana yang sering digunakan bungkak nyugading dan bungkak nyugadang. Ada juga bungkak nyubulan. Niki Semeton semuanya biar tahu mana yang dinamakan bungkak nyubulan, bungkak nyugadang, dan bungkak nyugading. Yang jelaskan untuk sarana untuk upacara yang sering digunakan di agama Hindu, baik itu untuk sarana yang sering digunakan dalam upacara agama Hindu, yaitu bungkak nyugading, bungkak nyugadang, sama bungkak nyubulan. Ada juga bungkak-bungkak yang lain seperti bungkak nyulit, nyurangno. Itu sesuai dengan yang digunakan untuk sarana upacara apabila ada ritual-ritual tertentu. Nah, kalau untuk yang utarakan di sini untuk sarana, salah satu contoh sarana upacara penglukatan. Orang penglukatan biasanya ada yang menggunakan bungkak nyugading, ada juga menggunakan nyugadang, ada juga yang menggunakan nyubulan. Itu sesuai dengan apa yang dititahkan atau disuruh sama seperti kita yang nguput atau menyelesaikan upacara tersebut. Kalau menurut yang sendiri di sini di Sanggar Agung Putra Dewata menjelaskan bungkak nyugading untuk sarana penglukatan. Baik, sarana penglukatan dengan bungkak nyugading ini biasanya digunakan dalam upacara penglukatan atau pemarisudan. Ya, pemarisudan salah satu ada letah, dan itu letah itu bukan yang ceritakan ke sarwa letah, juga bisa penglukatan pembersihan diri. Ya, di sini dan saya bawakan tiga bungkak. Mungkin kiranya mau menanyakan tentang apa masalah bungkak baik yang digunakan dalam prosesi penglukatan. Baik, Jero, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya yaitu mengenai bungkak nyugadang dan nyugading. Apakah hanya bungkak ini yang boleh kita gunakan saat melukat, atau ada bungkak lain yang bisa kita gunakan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Niki, kalau di dalam penglukatan atau pemarisudan biasanya mayoritas yang digunakan itu bungkak nyugading sama bungkak nyugadang, ada juga bungkak nyubulan. Yang pasti itu digunakan tiga bungkak ini, kecuali ada
pembayuhoton istilahnya, itu perlu pengukatan-pengukatan bungka yang lain di sana. Kalau untuk pada umumnya pengukatan biasa nika digunakan bungka New Gading. Nah, yang makan niki bungka New Gading. Kenapa harus melakukan digunakan bungka New Gading? Ya, satu, bungka New Gading kalau dikategorikan semua itu bungka itu sama, dia membedakan warna aja dan kegunaannya. Kalau dan melambangkan istilahnya menimbulkan dewa. Kalau yang ambil bungkanya bulan ini biasanya disimbolkan dewanya dewa Iswara. Iswara dia disimbolkan dengan bungkanya bulan. Kalau Gading biasanya motif beliau yang Dewa Brahma, ya sudah disembahkan Dewa Brahma, dan yang hijau bisa dilambangkan Dewa Wisnu. Ada 3 bungka menurut kami di sini di Sanggar Agung Putra Dewata biasanya melakukan pengukatan juga kepada semprotan-semprotan, baik itu dalam upacara masalah di masing-masing individunya. Kita digunakan di sana, paling sering digunakan bungka New Gading. Ya. Bungka New Gading ini, kenapa kita pakai bungka New Gading bulan dan? Karena ini menimbulkan istilahnya Tuhan. Tuhan itu tidak terpikirkan. Kalau semua rekan-rekan atau pemirsa Sarang Sami ya, pernahkah berpikir ya, bungka ini di dalamnya kenapa ada air? Ini yang disebut dengan air suci. Ya, kalau di Bali disebut dengan sajangan kurung. Gitu. Wah, ini bungka menimbulkan akasa dan pertiwi. Kalau akasa itu, ini buah kelapa ini kan di atas. Mayoritas buahnya di atas. Meskipun pohonnya pendek, ya tetap aja dia anunya di atas. Nah, ya. Di bungka New menimbulkan akasa dan pertiwi. Dia pertemuan akasa dan pertiwi menjadi mujizat Tuhan, istilahnya mujizat ide Sang Yang Widi berupa air suci. Sarana pengukatan inilah yang disebut dengan pemuput istilahnya, pemarisudo yang sebenarnya. Adapun di sana pengelukatan baik itu Wandon, Prasad, dan Bajati dan sebagainya tanpa ada bungka itu belum sempurna. Gitu ya, belum sempurna. Nanti akan dirinci di sini. Ada sesuai dengan menurut kita di sini ada yang diraja sama gininya, bungkanya mungkin untuk sarana pengukatan, mungkin ada rajahan aksara suci. Terus ada sesuai dengan aksara yang digunakan di sini. Kalau dia memakai 5 aksara, kita dasarnya harus kasturinya 5. Menurut kami di sini ya, aksaranya 5 karena dasarnya 5 aksara suci. Yang disebut dengan aksara suci di sana ada sa, pa, ta, a, i. Nah, itu yang ditulis di sini, di bungka sini nanti untuk sarana pengukatan. Kalau sudah di kasturi 5 atau kasturi 3, itu kalau 3 mungkin acaranya 3 umang dia dipakai. Nah, kalau acaranya 5 mungkin kasturinya 5 menurut kami di sini. Karena di dasar untuk pembersihannya itu 5 aksara suci yang ada kita cantumkan di bungka di sini.
Baik Jero, mohon maaf saya menyela. Kalau boleh saya tahu apa perbedaan antara kasturi 5 dengan kasturi 3 punika? Nah, seperti yang bilang tadi, kalau aksara yang menentukan, kalau dia orang tertentu yang merajah niki sesuai dengan apa yang akan mengaturkan itu, akan mengemukakan atau akan melakukan penglukatan itu, mungkin beliaunya merajah atau nyurat, namanya nyurat aksara sucinya ini di sini dia pakai 5, jadi kasturinya 5. Kalau aksaranya 3, mungkin mungkin kasturinya 3. Menurut kami di sini, mungkin sepuh-sepuh lain juga banyak juga yang mempunyai makna arti tersendiri. Kalau menurut kita di sini sih seperti itu. Apabila kita melakukan penglukatan dengan aksara 5 aksara, itu disebut dengan kasturinya 5. Kalau aksaranya 3, kita gunakan kasturinya 3. Itu pun kalau kita melukatnya tergantung orangnya, apakah orang itu melukat pembersihan atau melukat letah dan sebagainya. Sebelumnya kita sudah dapat konsultasi sama orang yang tertentu mau melakukan penglukatan. Baik Jero, tadi kan menjelaskan mengenai bungkak nyuh gading. Jadi sekarang saya ingin bertanya mengenai bungkak nyuh gadang. Selain untuk melukat atau membersihkan diri, apakah ada fungsi lainnya? Tapi sebelum itu, untuk semeton yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and share agar video ini berguna untuk masyarakat umat sedharma. Terus silakan. Baik, dia Nikit yang jelaskan untuk bungkak nyuh gadang. Nah, selain digunakan untuk upacara keagamaan yang di Hindu atau penglukatan ya, yang seperti kita bicarakan tadi, ini juga bisa digunakan untuk mediasi atau sarana untuk pengobatan. Biasanya para seperti paranormal yang dibilang, atau yang punya untuk kelebihan itu, biasanya dia untuk mengobati, membantu orang istilahnya, membantu orang itu mediasi pengobatannya itu dengan sarana bungkak nyuh gadang. Adapun juga penugalan itu banyak juga jenisnya. Ada bungkak nyuh mulung yang atasnya itu merah, ya, pinggirannya itu merah. Dia sama warnanya hijau. Di sini juga bungkak nyuh mulung istilahnya kalau di Bali. Bungkak nyuh mulung itu bisa penetral racun, ya, penetral racun dalam tubuh kita itu bisa. Nanti ada cara-caranya. Itu kalau untuk mau mengikuti itu nanti ada momen yang tertentu kita ya. Nah, sekarang untuk bungkak nyuh gadang, maaf ya, bungkak nyuh gadang ini bisa disaranakan untuk mediasi pengobatan. Selain dia pakai upacara penglukatan atau upacara lainnya, itu bisa digunakan untuk mediasi pengobatan seperti bungkak ini, airnya dicari, mungkin diisi sama, ya, mungkin orang-orang spiritual itu mungkin sudah menyiapkan sarananya, muka yang dicampurkan sini mungkin itu. Nah, itu dimohonkan sama dewanya dulu, ya, itu pemujaan kepada siapa, baik itu pemujaan dipujalah dulu muka itu, ya, sudah mesti pengobatan itu. Nanti setelah itu baru dikasih orang yang mau berobat. Nah, yang berobat itu baik sarananya itu kan masing-masing. Itu ada yang ngasih minyak lungsir, minyak, ya, seperti tambo-tambo, tergantung ya, tempat orangnya itu. Terus bungkak ini juga ada, nanti kalau sudah tuanya bisa disaranakan untuk membuat obat. Nah, buat obat baik itu biasanya sih Niki digunakan sama rekan-rekan kita yang tahu ahli di bidang urut. Nah,
mungkin di bidang urut, di bidang apa ya, seperti teman-teman kita di luar sana banyak, mungkin dia cari kelapa itu seperti di Bali disebut dengan nyuh madan ya. Dia masing-masing punya nama tersendiri. ya. Nanti itu diraktus, dibuat, dijadikan satu, dan dia akan dijadikan hari baik itu baik untuk menggunanya untuk membantu orang juga untuk kalau di spiritual juga ada itu mediasi seperti itu, campuran apa ya, perpaduan antara kelapa 1, kelapa 2 dan kelapa 3 itu banyak biasanya. Kalau dihitung ini banyak 100, kalau tidak salah itu 108 ya. 108 ya, banyak jenis kelapa. Dan itu nanti akan dipaparkan nanti kalau ada lain waktu lah, kita bisa bertemu, nanti kita paparkan untuk video-video berikutnya, kan bisa yang paparkan sarana nyuh jule dan sebagainya itu untuk mediasi pengobatannya ya, upacara gitu aja. Untuk bungka nyugadang sama kasturinya itu sama dengan bungka. Dan filosofi kenapa orang memilih bungka ya, untuk untuk artinya melengkapi sarana upacara itu, karena ini bungka ini namanya air suci. Air suci yang benar-benar suci, orang tidak pernah bisa memikirkan ini. Dia pernah tidak memikirkan ini, bungka ini kenapa bisa ada air di dalamnya, padahal dari kecil, dari kucil kan. Di sini ada tangkainya ini ya, ada batanya. Kenapa bisa ada air di dalamnya sampai besar pun ya, itu airnya banyak, datang dari mana? Nah, kan kita tidak pernah memikirkan itu ya. Itulah mujizat Tuhan, pertemuan akasa dan pertiwi. Nah, itu batangnya itu menjadi bentuk ya dari pertiwi, dan itu akan menjadikan sarana untuk pengobatan, untuk pengelukatan yang disebut dengan air suci. Inilah bungka ini, karena digunakan untuk orang sakit, istilahnya seperti kalau di pura banyak ya yang ketedunan itu ya, biasanya ada yang meminta sajongan kurung. Wah, itu ya, ini namanya sajongan kurung bungka ini ya, karena airnya air murni, air bersih, ini murni, dia air suci kan. Makanya segala upacara, sarana upacara di Hindu tanpa bungka itu sarananya belum lengkap ya. Untuk memaparkan ini nanti, kalau dia kiranya punya galah lagi, nanti kita bicarakan lebih dalam. Berarti yang paling penting nih bungka 3 nih, bungka nyugadang, nyugadeng, sama bungka nyubulan. Ya, biasa yang digunakan 3 bungka ini. Kalau bungka-bungka jenis lainnya seperti orang yang bilang tadi, ada rekan-rekan kita yang bisa tahu urat, tahu urut, itu biasanya di sana. Atau mediasi orang-orang spiritual untuk pengobatan, itu biasanya dirangkup dia jadi satu untuk kelapa-kelapanya itu. Tapi kelapa bukan bungka nih, kelapa itu dicari hari-hari baiknya, dan bisa disatukan jadi sebuah menjadi minyak lah ya. Minyak itu nanti dibocarain lagi juga pakai bungka gitu. Dan untuk pasupati lah istilahnya. Kalau orang Banten pasupati pasti ada bungkanya ini, bungka nyugadang. Nah, Banten pasupati itu akan bungka nyugadang ya. Ini yang nguput nanti, yang menyelesaikan, yang ada bisa berfungsi yoni-yoni minyaknya itu dan sebagainya. Nah, gitu aja untuk dari Jang. Terima kasih Jero. Baik, Jero Si Ketet Suartana, terima kasih atas penjelasan mengenai nyugadang, nyugadeng, dan nyubulan. Untuk semeton yang menyaksikan video ini, terima kasih telah meluangkan waktunya. Jika ada pertanyaan atau usulan mengenai konten selanjutnya, bisa komen di bawah ini. Jika like kami mencapai 1000, kami akan memberikan konten-konten selanjutnya.
Terima kasih. Om Santi Santi Santi.